Pemirsa, kita awali aja sore hari ini dengan informasi sebuah organisasi bernama Paguyuban Tegal Rahayu hebohkan publik. Mereka mencetak uang sendiri dan mengubah lambang burung Garuda. Setelah mencuatnya organisasi Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut Selatan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Bupati Garut Rudi Gunawan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menyelidiki keberadaan paguyuban ini. Paguyuban Tunggal Rahayu sempat mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut untuk mendapatkan legalisasi. Namun setelah dilakukan pengkajian, organisasi tersebut ditolak oleh Pemkab Garut. Dan pendaftaran ke Kesbangpol, tentu permohonan itu kami tolak. Nah, berdasarkan daripada dokumen yang ada, kami melakukan penyelidikan terhadap apa yang mereka maksud dengan menggunakan lambang Garuda dengan modifikasi. Dan itu ada Undang-Undang 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Paguyuban Tunggal Rahayu membuat geger publik karena mengubah posisi kepala burung Garuda. Paguyuban ini juga menambah kalimat Sonata Logawa pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tak hanya itu, paguyuban ini juga membuat mata uang sendiri dengan gambar pimpinan organisasi. Selain di Kabupaten Garut, diduga anggota paguyuban tersebar di Majalengka, Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan psikologi bakal calon kepala daerah Sumatera Utara menjadi momen pertama pertemuan Bobi Nasution dengan Ahyar Nasution yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. Bakal paslon juga diperiksa kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan psikologis terhadap sejumlah bakal pasangan calon kepala daerah di Sumatera Utara yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 menjadi momen pertama pertemuan Bobi Nasution dengan Ahyar Nasution yang akan bertarung di pemilihan wali kota Medan 2020. Proses pemeriksaan psikologis terhadap seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di Sumatera Utara berlangsung sekitar 8 jam. Bakal calon wali kota Medan Ahyar Nasution mengatakan proses pemeriksaan kesehatan rohani berjalan lancar, meliputi tes gambar hingga wawancara. Insya Allah, ini kan hanya pemetaan ya kan, psikologi pemetaan bagaimana konsistensi dan perilaku masing-masing. Usai pemeriksaan psikologis, Bobi berharap kontestasi Pilkada Medan 2020 dapat berjalan aman dan damai. Selesai tertulisnya sudah, tinggal wawancara. Masih nunggu jadwalnya, lagi mau dibagikan. Kemungkinan kan ada 2 hari ini atau besok. Tadi ketemu udah Ahyar, ya kita selagi yang muda lah. Ya, selagi yang muda ya sayang salam, minta izin ya ikut kontestasi ini. Mudah-mudahan kontestasi ini santun juga ya, sama-sama Nasution. Saya juga yang junior harus menghormati yang senior. Pasangan calon wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi juga menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Lanjutan pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon wali kota Medan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. 85 dokter memeriksa kesehatan masing-masing calon. Semua mulai dari mata, THC, penyakit dalam, oksigen untuk yang perempuan, semua lengkap. Semua yang dibutuhkan syarat-syarat itu ada. Tim khusus pemeriksaan kesehatan dari berbagai spesialis diturunkan untuk memeriksa kesehatan bakal pasangan calon. Selain diperiksa psikologis dan kesehatan, pasangan calon wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi juga menjalani pemeriksaan bebas narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Rabu adalah hari kedua paslon Pilkada 2020 jalani tes kesehatan termasuk pasangan Gibran Teguh dan Bajo dari Independen. Para calon kepala daerah jalani tes psikologi. Tes pemeriksaan kesehatan hari kedua diawali dengan tes pemeriksaan darah, dilanjutkan dengan foto toraks dan USG abdomen. Tes hari ini sebagian besar adalah tes psikologi bagi seluruh pasangan calon kepala daerah. Menurut Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, pasangan Gibran Teguh dan Bajo, Bagjo Wahyono dan Efek Suparjo juga menjalani tes ini dan berjalan lancar. Calon-calon kepala daerah lain juga mengikuti tes kesehatan hari kedua di Rumah Sakit Muwar di Solo. 4 daerah lain yang calon-calonnya mengikuti tes kesehatan
kesehatan adalah daerah Sukoharjo, Wonogiri, Magelang, dan Blora. Pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta. Mereka mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menindaklanjuti laporan terkait dugaan persaingan tidak sehat dalam sistem orderan. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan keresahan para pengemudi taksi online yang tak kunjung mendapat orderan selama beberapa hari terakhir. Masa menduga adanya persaingan tidak sehat dalam sistem orderan di salah satu aplikasi taksi online. Para pengemudi taksi online mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha segera menindaklanjuti pengaduan mereka. Aksi unjuk rasa sempat menimbulkan kemacetan panjang lantaran banyak pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di separuh badan jalan. Meski berlangsung kondusif, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Ini ketika sudah dapat order, tiba-tiba lepas. Tahu-tahu hilang kok ordernya. Tahu-tahu udah pindah ke konvensional, ke Bluebird. Bahkan di tempat yang sama, di lokasi yang sama, zona yang sama itu teman-teman ini sudah dapat order tuh hilang. Bahkan seringkali penumpang kita mencoba sendiri. Order itu ada teman-teman online malah lari ke Bluebird. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali diperiksa di Kejaksaan Agung. Pinangki terlibat kasus dugaan gratifikasi dari Joko Chandra dan juga dugaan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini kembali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai tersangka di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pinangki diduga menerima suap lebih dari 7 miliar rupiah dan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Joko Chandra dan Irfan Jaya. Suap itu diduga terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih Bank Bali. Selain itu, Pinangki juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU karena diduga menyamarkan uang suap yang diterimanya menjadi barang mewah. Bahkan ada dugaan uang suap juga mengalir ke rekening adiknya yang kini masih didalami oleh penyidik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Jaksa Pinangki sudah ada rekan kami Riki Iskandar di Kejaksaan Agung Jakarta. Riki, apakah pemeriksaan Jaksa Pinangki masih berlangsung hingga saat ini? Baik, Anissa dan April, terkait dengan pemeriksaan Jaksa Pinangki memang betul masih dalam proses pemeriksaan hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Jaksa Pinangki tadi tiba di Gedung Bundar di Kejaksaan Agung ini sekitar pukul 9:30 pagi, dan ini artinya sudah hampir dari 6 jam proses pemeriksaan dari Jaksa Pinangki. Jika kita lihat dari agenda sebelumnya, Jaksa Pinangki ini memang kerap dilakukan pemeriksaan sejak pagi hingga malam hari, dan besar kemungkinan hari ini pemeriksaan dari Jaksa Pinangki akan selesai pada malam hari ini. Dan dari data yang kami peroleh, memang pemeriksaan dari Jaksa Pinangki ini sudah kelima kalinya di Jampitsus sendiri, dan hingga saat ini kita juga belum mengetahui agenda apa yang menjadi pembahasan utama dalam pemeriksaan kelima dari Jaksa Pinangki. Yang kami ketahui bahwa memang Jaksa Pinangki ini terkait dengan gratifikasi yang dilakukan Joko Chandra terhadap Jaksa Pinangki untuk fatwa ke Mahkamah Agung. Dan dari kabar yang kami terima juga memang sudah ada 6 nama yang terseret atau yang dalam lingkaran kasus Joko Chandra itu sendiri, di mana 2-nya ini adalah dari pihak kepolisian, yakni Brigjen Pol Prasetyo Aji Utomo, kemudian ada Irjen Napoleon Bonaparte, dan 2-nya ini ada dari Kejaksaan Agung, yakni Anita Kolopaking dan Jaksa Pinangki yang saat ini diperiksa, dan 2 pengusaha lainnya seperti Tommy Sumardi dan Andi Irfan Jaya. Apakah dalam pemeriksaan ini nantinya akan menimbulkan nama-nama baru atau pengembangan dari kasus Joko Chandra, kita masih menantikan statement secara resmi dari Jampitsus itu sendiri. Anissa. Baik, terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Pemirsa, TNI menerima 119 laporan terkait kejadian perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus lalu. Sejauh ini 50 personel TNI ditetapkan sebagai tersangka.
Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima 119 laporan terkait insiden perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur 29 Agustus lalu. Dari 119 laporan, 117 diantaranya berasal dari laporan masyarakat yang menderita kerugian fisik maupun material. Jumlah pengaduan korban fisik sebanyak 23 orang yang mengaku dianiaya, sementara 109 melapor kerugian material. TNI Angkatan Darat berjanji akan mengganti kerugian masyarakat. Jumlah ganti rugi yang sudah dibayarkan langsung ke masyarakat total secara keseluruhan Rp596.744.000. Ini untuk sementara ditanggulangi oleh pimpinan TNI Angkatan Darat yang pada dasarnya nantinya akan dibebankan kepada para kerusakan material dari pihak kepolisian. Ini di total sekitar 1.063.500.000. Dari pimpinan TNI Angkatan Darat akan mengganti kerugian tersebut. Namun atas kebijaksanaan Kapolda Metro, untuk kerugian material tidak perlu diganti. Sejauh ini 50 personel TNI ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Mapolsek Ciracas. 81 personel telah diperiksa yang terdiri dari 34 satuan. Hal ini berdasarkan penyidikan Puspom TNI Angkatan Darat mulai 3 hingga 6 September 2020. Saat ini kondisi 3 korban yang masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto sudah membaik. Yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 81 personil, terdiri dari 34 satuan. 2 yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan sebanyak 50 personil. 3 dilakukan pendalaman sebanyak 3 personil. 4 23 personil sementara dikembalikan ke kesatuannya. Sebelumnya sekelompok orang menyerang sejumlah pertokoan dan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada dini hari 29 Agustus lalu. Mereka merusak kantor polisi dan membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Akibatnya 2 polisi dan 1 warga sipil terluka. Penyerangan berawal dari kecelakaan yang menimpa prajurit TNI Prada MI. Prada MI memberitahu puluhan rekannya terkait kecelakaan ini, sehingga muncul berita bohong bahwa Prada MI dianiaya. Rekan-rekan Prada MI pun lantas menyerang Mapolsek Ciracas. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara ketahuan selingkuh, seorang suami di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tewas dibunuh istrinya. Pelaku menikam korban di depan rumah saat korban baru pulang berkencan dengan wanita lain. Disinilah korban Agus Wahid dibunuh istrinya sendiri karena ketahuan berselingkuh. Pelaku Aisyah gelap mata dan menghunjamkan pisau ke tubuh korban tepat di depan rumahnya di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini berawal ketika pelaku mencurigai korban yang sedang pergi. Kemudian ia menghubungi korban dengan sambungan video call. Saat itulah pelaku melihat ada sosok perempuan di sebelah korban. Kemudian saat korban baru tiba di rumah langsung dihampiri pelaku. Karena gelap mata akibat cemburu, pelaku pun berkali-kali menusuk tubuh korban dengan pisau. Korban yang tidak menyangka istrinya berbuat nekat kemudian mencoba berlari untuk menyelamatkan diri. Namun baru beberapa langkah berlari, korban yang saat itu sudah banyak mengeluarkan darah langsung ambruk terjatuh di depan rumah. Saat dibawa ke rumah sakit oleh warga, korban mengembuskan nafas terakhir di perjalanan. Keluarga serta kerabat yang mengetahui peristiwa ini tak menyangka pelaku yang juga istri korban bisa berbuat nekat. Kan kesini udah dikasih tahu sama anaknya ke sana kan, iya. Bilang kalau bapaknya ditusuk sama ibunya gitu. Terus nenek langsung kesini. Nah posisi korban itu udah di jalan udah gitu. Di jalan, udah dengan di jalan, langsung digendong sama ibu tuh, dipeluk. Itu tuh udah nggak ingat dia. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh suaminya karena dilatar belakangi perasaan sayang kepada suami dan kedua anaknya.
dicurigai berselingkuh. Jadi pada saat suami pulang ini istrinya gelap mata langsung menusukkan senjata tajam ke arah badan suaminya. Dan ini sudah ditangani oleh Polsek Ketapang. Insya Allah kami berkas secepatnya supaya segera memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Pelaku kini mendekam di sel Mapolres Kota Waringin Timur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan.